Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. By the way, saat kita sedang sakit, pasti tubuh kita akan merasa sangat lemas dan tenaga kita habis. Maka saat orang sedang sakit dibutuhkan makanan-makanan yang bergizi dan obat yang sesuai dengan keadaan kita yang sakit. Maka dari itu, saya Audina Sugiarto dan teman-teman saya Devi Parmitasari serta Lutfi Nuriana akan menerangkan tentang cara penyajian makanan dan obat untuk klien yang sedang sakit. Silakan Devi, lanjutkan. Menyajikan makanan. Caranya disajikan di atas baki dengan tampilan yang menarik dan rapi. Disesuaikan dengan selera dan kebutuhan klien. Sayuran dan lauk dipisah dengan nasi. Disajikan dalam keadaan hangat. Next. Pelaksanaan. 1. Memberitahu klien dan mendekatkan alat-alat. 2. Mencuci tangan dan memakai APD. 3. Makanan yang telah disiapkan diletakkan di atas meja dalam keadaan hangat. 4. Bila klien dapat makan sendiri, dudukkan klien dan tempatkan makanan pada meja kecil yang diletakkan di depan klien di atas kasur. Siapkan serbet dan bel untuk memberitahu jika makanan sudah selesai. 5. Bila klien tidak boleh duduk, klien dimiringkan ke arah kiri sehingga dapat makan dengan tangan kanan dan sediakan serbet diletakkan di dagu. Sediakan sedotan untuk minuman dan dekatkan makanan ke arah klien. Berikan bel agar dapat memberitahu jika makan sudah selesai. 6. Bila klien ingin disuapi, posisikan klien senyaman mungkin. Pasangkan serbet di bawah dagu. Dudukkanlah di samping dekat pasien agar bisa menyuapi. Jika ingin minum, angkat kepala klien dan sodorkan sedotan ke arah mulut. Jika sudah selesai, bereskan alat dan jangan lupa untuk melepas APD dan mencuci tangan dan catatlah dalam buku harian. Next. Penyajian makanan selang penduga. 1. Memberikan makan melalui selang penduga ialah memasukkan makanan cair ke dalam lambung dengan menggunakan selang penduga melewati hidung. 2. Bertujuan untuk memberikan makanan kepada klien yang tidak bisa makan dengan cara biasa dan memenuhi kebutuhan nutrisi klien. 3. Alat yang harus disiapkan. 1. APD. 2. Baki berisi gelas berisi makanan cair dan minuman, corong, serbet, tisu, celemek dan bengkok atau tempat membuang sampah. Selanjutnya. Baik, selanjutnya akan saya lanjutkan pelaksanaan. Yang pertama, beritahu klien dekatkan alat-alat. Yang kedua, pakai APD dan cuci tangan. Yang ketiga, atur posisi klien dan pasangkan serbet di bawah dagu klien. Yang keempat, letakkan bengkok di samping klien. Yang kelima, kontrol suhu makanan dan tuangkan sedikit demi sedikit ke dalam corong yang agak dimiringkan. Tinggi corong kira-kira 15-20 cm dari wajah pasien. Yang keenam,
buka klem atau penjepit sonde sambil mengisi corong terus-menerus untuk menghindari udara masuk. Yang ketujuh, bila sudah, lalu tuangkan air matang setengah gelas sesegera mungkin. Yang kedelapan, jepit pangkal sonde, lepas corong, sumbat pangkal lubang sonde dengan penyumbat, lalu bungkus dengan kain kasa steril. Yang kesembilan, bersihkan mulut dan sekitarnya dengan tisu. Buang tisu ke bengkok. Yang kesepuluh, jika sudah, rapikan alat dan lepas APD lalu cuci tangan. Kemudian pemberian obat-obatan. Yang pertama, tujuan pemberian obat ialah untuk mempercepat penyembuhan, mencegah penularan, dan mengurangi penderitaan dari klien. Yang kedua, di luar kemasan obat. Biasanya diberi label obat untuk memberi petunjuk tentang pemakaian obat dan komposisi obat. Tulisan pada label biasanya berupa nama pasien, dosis dan waktu pemberian obat, serta instruksi pemberian obat. Yang ketiga, pemberian obat dapat melalui panca indera manusia seperti mata, hidung, mulut, telinga, dan kulit pasien, serta dapat diberi di bagian anus dan vagina. Selanjutnya, pemberian obat melalui mulut. Yang pertama, kumpulkan semua obat dan letakkan di dekat klien. Yang kedua, berikan klien bahwa sudah waktunya meminum obat. Yang ketiga, cuci tangan. Yang keempat, baca label dengan teliti dan minumkan obat dengan hati-hati dan pastikan tertelan. Yang kelima, lihat reaksi pasien, catat reaksi dan hentikan pengobatan jika klien tidak merasa lebih baik, dan konsultasikan kepada dokter yang merawat. Yang keenam, jika sudah, letakkan obat di tempat yang aman dan cuci tangan. Selanjutnya akan disampaikan oleh Audina. Audina? Maaf, suaranya tidak terdengar. Sorry, belum. Ya. Oh ya, akan saya lanjutkan. Yang pertama A. Yang selanjutnya ialah meminumkan obat kepada anak. Yang pertama ialah ada obat buyar. Untuk obat buyar yang kerap kali pahit untuk anak dapat diminumkan dengan air gula atau teh manis dengan cara dicampurkan lalu diaduk dengan rata. Yang kedua ada pil atau tablet dengan cara dihaluskan dulu pil atau tablet itu lalu campurkan dengan air gula atau teh manis, aduk dengan rata. Tunggu sang anak sampai obat tertelan. Bila anak tidak mau membuka mulut, tekan dagu dan tutup hidungnya, lalu masukkan obat hingga tertelan. Next. Selanjutnya ialah memberikan obat tetes di telinga, mata, dan hidung. Untuk telinga, minta klien untuk berbaring miring dengan telinga yang sakit berada di atas. Lalu pegang telinga dan tarik ke belakang, teteskan obat pada saat posisi seperti itu. Anjurkan pasien tetap dalam posisi tersebut beberapa menit, lalu pijat telinga dengan lembut di depan lubang telinga untuk memastikan cairan masuk secara maksimal. Selanjutnya ialah tetes mata dengan cara meminta klien untuk memposisikan diri dengan nyaman, lalu bersihkan kotoran mata dengan tisu. Selanjutnya ialah letakkan jari telunjuk di pipi klien, tarik kelopak mata dengan lembut, teteskan mata pada posisi tersebut, dan ulangi sebanyak yang dibutuhkan. Selanjutnya, bersihkan cairan yang tersisa dengan tisu. Next. Yang terakhir ialah obat tetes hidung. Mintalah klien untuk duduk dan menghembuskan nafas dengan lembut, lalu tarik bagian kepala ke belakang, miringkan kepala pada salah satu sisi. Selanjutnya ialah membersihkan lubang hidung dengan cotton bud dan teteskan obat dan tutup lubang hidung lainnya. Mintalah klien untuk menengadahkan kepala ke belakang setelah beberapa menit meneteskan obat. Sekian dari presentasi kami. Bila ada yang ingin ditanyakan,
Silakan ditanyakan. Saya mau bertanya. Baik. Ya. Pak Turiki, ini 20-2070-69. Pertanyaannya adalah, apa yang dimaksud dengan obat puyer? Baik, selanjutnya. Saya ingin bertanya atas nama Renita Galuh Pratiwi, NIM 20-2702. Pertanyaannya, apa akibatnya jika tidak mengikuti tata cara menyajikan makanan untuk klien? Baik, selanjutnya. Saya ingin bertanya atas nama Anissa Rahmadanti dengan NIM 7085. Pertanyaannya, apa jadinya jika obat yang tidak seharusnya ditelan, tetapi malah tertelan saat melakukan pengobatan? Baik, terima kasih Anissa. Mohon ditunggu jawabannya. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Ikvina dengan NIM 7069. Pertanyaannya, apa yang dimaksud dengan obat puyer? Ya, Baik, saya akan menjawabnya. Pengertian puyer secara sederhana adalah sediaan obat berbentuk bubuk. Puyer sendiri terbuat dari obat tablet yang dihaluskan atau digerus. Umumnya, puyer berupa racikan beberapa obat yang dicampur menjadi satu. Kemudian, obat dibagi ditakar sesuai dosis yang sudah ditentukan dan dibungkus dengan kertas puyer. Apakah bisa diterima, Mbak Evina? ya bisa. Terima kasih. Ya, sama-sama. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Renita. Yang pertanyaannya adalah, apa akibatnya jika tidak mengikuti tata cara menyajikan dan memberikan makanan untuk klien? Jika pelaku tidak mengikuti tata cara dengan baik dan benar, cara menyajikan dan memberikan makanan dengan benar, maka penyajian dan memberikan makanan tidak dapat dilakukan dengan cara maksimal dan bisa membuat pasien tidak merasa nyaman. Apakah sudah jelas, Renita? Cukup, Mbak. Terima kasih. Sama-sama. Oke, selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Anissa dengan pertanyaan, apa jadinya jika obat yang tidak diharuskan untuk ditelan tetapi malah tertelan saat melakukan pengobatan? Jika obat tersebut tertelan, yang harus diperlukan adalah tidak perlu panik dan tanyakan kepada pasien reaksi apa setelah menelan obat tersebut. Jika tidak bereaksi apa-apa, berikan air putih agar tidak terasa pahit, dan jika tertelan dan terjadi infeksi atau masalah pencernaan, konsultasikan dengan segera kepada dokter yang merawat. Apakah sudah jelas? Sudah jelas, Mbak Audina. Terima kasih. Baik, sama-sama. Baik, sekian dari presentasi kami waktu ini. Atas kesalahan dan
tutur kata yang kurang berkenan, kami minta maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.